Yang namanya Ramadan itu memiliki keutamaan setiap malam. 21 Ramadan di Makkah, 1 Ramadan di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar sisa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian serta mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di kehidupan yang suka dan diberikan kita sebagai pembawa. Tapi benar Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini kita nggak boleh nyentil jakun Pak Ustadz. Iya. Boleh nggak sih Pak? Boleh nggak? Ada namanya zolim, ada namanya Roma Irama. Benar. Putri Indonesia di atas Algin, Niji, Naruto, film India. Lemes banget nih. Jam berapa ya sekarang? Gue pengen cepet-cepet maghrib gitu. Puasa lo tuh batal tahu, dikit-dikit nanyain jam, dikit-dikit kapan bukanya. Emang berapa menit lagi nih kira-kira? Kira-kira. Ini kita masih jam 9 pagi. Jam 9. Iya dah. Gimana dong? Tapi kamu udah ada banyak yang ngajakin bukber belum? Oh, aku udah ada. Berapa orang? Nggak punya temen sih. Ayam? Ayam? Itu lagi. Temen kamunya ayam. Iya, kamu punya nggak? Kamu berapa yang ngajak? Jadi apa ya? Kan. Aku temen-temen aku banyak yang ngajak. Berapa orang? Oh iya. 2. Wah. Itu dikit. Udah deh gue. Kalau gue bukber mah gue ada-adain aja lah ya. Gue kalau bukber gue tolak semua. Kenapa? Gue maunya hidup bersama, bukan buka bersama. Iya. Asik. Lagi-lagi wanita dewasa ini. Omongannya wanita dewasa ini. Biar kalian pada tercerahkan, gue punya temen nih. Temen? Ini temen lu? Serius? Ulang. Kita panggilin nih temennya nih. Kalau temennya terkenal dua. Lu terlalu deket. Iya, deket punya Ini senior. Kenalan aja, kenalan. Kan senior juga bisa berteman. Iya, tapi jangan ngomong temen. Iya dah. Kalau nggak sobat dah, sobat ya. Sobat dunia akhirat. Ini tuh dia akan memberi pencerahan kepada kita semua. Masya Allah. Gua ajak aja. Gue langsung terbuka nih. Gua ajak aja. Aduh, udah lama nih butuh belakang. Ustadz, nah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Ini mau saya tahu, Masya Allah. Bapak langsung berantakan. Jadi gini, kita tidak boleh memperlihatkan lemes ketika kita berpuasa. Harus tetap bersemangat. Iya. Semangat. Maka karena Ramadan itu adalah tamu. Oh, tahu. Tamu yang akan nginap di rumah kita. Iya, selama Tahu sebulan nggak? Ya selama sebulan. Di mana tamunya? Di mana rumahnya? Di mana? Iya, di mana? Di sini. Alhamdulillah. Pamit. Nah, ini jamaah. Ini kan nanti jomplangnya jauh. Jauh. Gapnya seminggu. Gapnya seminggu dari tayangan. Nih. Biarlah. Pamit takut nggak sopan. Baiknya episode ini biar 2 aja bintang tamunya. Takut nggak sopan. Coba suruh. Iya. Pak Ustadz jago bahasa Inggris loh. Iya, coba Pak Ustadz. Jadi seperti itu. Jadi kita harus melayani Ramadan itu dengan berbagai banyak kegiatan. Karena ada tamu tidak mau masuk dalam rumah. Dia hanya ada di depan pagar. Aduh. Belum dibukain berarti. Dia nggak mau masuk di pagar. Pokoknya dia di luar pagar aja. Karena dia bukan tamu. Dia pengantar paket. Aduh. Kita semua nggak tahu. Nggak nyampe dalam. Saya ada Pak Ustadz, saya ada. Apa? Ada yang dia nggak ke rumah, dia nggak ke dapur, nggak Iya. bilang tamu, tapi dia ada di buku. Dia Pengantar, kata pengantar. Wah, bagus nih, Boah nih. Luar biasa. Nah, sekiranya orang-orang itu tahu
faedah dari Ramadan itu, di mana-mana saya sampai ini. Sampaikan kemana-mana bahwa yang namanya Ramadan itu memiliki keutamaan setiap malam. Siapa yang beribadah malam pertama Ramadan dia punya dosa, malam kedua Ramadan dia punya dosa orang tua, malam ketiga Ramadan dia punya dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang, 4 Ramadan diberikan pahala hatam Quran, 5 Ramadan pahala seperti Rasulullah di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan usnul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan mati saya, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dimakan 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar sisa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian serta mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, mana 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu pandang suka dan diberikan kita sebagai pembawa. Nanti editor di 0,5 lah biar kedengeran buat pemirsa. Ada bisa ngulang nggak? Tahu nggak? Nggak bisa tuh. Bagian dari 1 sampai 10 dah. Iya bisa. Kagak bisa gua. Karena setiap malam itu beda-beda pahalanya. Sekiranya orang tahu keutamaan pahala malam pertama Ramadan dia punya dosa, Ya. orang akan datang semua. Malam kedua Ramadan dia punya dosa orang tua, pasti mereka akan berkata akan kulakukan malam ini karena orang tua aku akan dapat kemuliaan. Karena betapa besarnya pahala tiap malam Ramadan itu. Selalu dilipat gandakan berarti setiap Dilipat apapun yang kita gandakan, lakukan. apalagi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tahu nggak malam Lailatul Qadar? Iya, tahu. Iya tahu. Malam 1000 bulan. 1000 bagi 12. 1000 bagi 12. 12.000. Salah 1000 dibagi 10.200. Iya. Bukan, 83 tahun 4 bulan. Jadi, barang siapa yang ngaji pada saat turun Lailatul Qadar, maka nilai ngaji kita 83 tahun 4 bulan. Wah. Dan itulah yang orang yang kejar-kejar setiap malam Ramadan begadang untuk salat malam. Kenapa? Supaya pada malam itu pada saat dia salat tahajud turun Lailatul Qadar, maka nilai salat tahajudnya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Bang Ustadz, berarti kalau misalnya udah dapat itu berarti kita udah nggak sholat lagi. Bukan begitu nilainya. Kan udah banyak itu kan kita misalkan kita hidup cuma 60 tahun. Nah, kita udah dapat ini kan pahala sampai 83 tahun. Iya. Berarti ya udah masih ada 20 tahun lagi tuh. Iya. Kita Mohon kelebihan maaf. malah. Berarti kalau orang ke tanah suci 1 kali salat di sana sama dengan 100.000 kali. Berarti nggak usah salat lagi setelah itu. Kan sholat wajib. Ya, itu. Oh iya benar. Cemiu ya guys. Jadi itu adalah bentuk kemuliaan. Karena pahala itu tidak bisa diberikan di dunia, tapi disimpankan untuk di akhirat kelak. Dan kita tidak tahu apakah kita usnul hatimah atau suhul hatimah. Makanya di bulan Ramadan ini betul-betul kita harus memperbanyak amal ibadah. 1, 2, 3. Amal ibadah. Amal ibadah. Semuanya amal ibadah. Amal itu ada 3. Apa aja Pak Ustadz? Apa aja? Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. 1, 2, 3. Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Amal soleh itu Amal soleh adalah perbuatan kita yang baik-baik. betul yang berkaitan kepada sesama manusia. Ya. Amal ibadah adalah Yang melakukan ibadah. Kaitannya dengan kemudian Tuhan. betul. Betul. Amal jariah adalah amal yang mengalir terus kepada orang-orang banyak. Ini program nggak salah milih host. Hostnya cerdas. 1, 3. Cerdas. Sekali lagi boleh nggak Pak Ustadz? Ya. Enak soalnya enak. Sekali lagi paling malu. Malu. Tahu nggak? Kan kita lagi menghibur kan? Sedekah itu kan tidak mesti duit. Membuat orang tersenyum, ketawa itu kan Ibadah. Masya barang siapa yang membuat orang tersenyum bahagia, maka diberikan malaikat surur padanya. Apa itu? Malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Ya Masya Allah. Maka buatlah orang bahagia. Yuk kita buat semua bahagia. 1, 3. Sekali lagi boleh. Nih Pak Ustadz, tapi kan kita biasanya nih ya, kita kan suka kelepasan sebagai manusia. Kayak kalau terawih apa-apa posting. Mau ibadah dikit apa-apa posting. Pokoknya dikit-dikit posting gitu. Biar kelihatan kita ibadahnya, biar kelihatan kita Ramadannya. Ngaji, Itu rekam gimana posting. Pak Ustadz? Apakah itu mengurangi pahala kita? Sebenarnya gini, berbagi itu tidak mesti salah. Karena kalau kita niatkan sebagai syiar,
Itu justru jauh lebih bagus. Sehingga siapapun yang mengikuti atas apa yang kita lakukan, kita mendapatkan andil pahala daripada atas apa yang dilakukannya. Kenapa? 33 kali tuh. Karena orang melakukan kebaikan karena mengikuti kita. Jadi itu kan bagus. Jadi pahala buat Jadi kita pahala juga. buat kita juga. Jadi tidak semua orang yang memosting itu adalah ria ataupun tidak ikhlas. Karena ria dan ikhlas itu kan cuma Allah yang tahu. Sama diri orang yang melakukannya itu. Jadi kita tidak ada hak untuk mengomentari orang. Apa sih? Maaf ya. Orang yang suka ngomongin kita dari belakang. Berarti dia lagi ada di belakang. Kita lagi ada di depan. Jadi nggak apa-apa sebenarnya asal niatnya ya. Iya, nggak apa-apa Inna tuh. malah malu bin niat. Tergantung semua itu dari niat. Bener. Apakah kita niatnya mau pamer atau apa? Sebenarnya sih gini. Apapun niat orang itu, menurut kita mungkin tidak ada pahalanya atau rusak, tetap ada kebaikan di dalamnya. Jadi ibarat ada orang yang mengisi air. Bisa berdiri kan? Bisa. Boleh. Jadi Nggak kepotong kan palanya? nggak kan? Aman nggak? Aman Pak Ustadz. Jadi ibarat ada orang mengisi air di sungai untuk membawa airnya di tempat airnya, tapi ternyata itu bolong Sungainya. ininya. Apanya tuh? Dadakannya. Tempatnya, taruhlah embernya. Ya, kayak keran. Bukan. Jadi ini ember. Ini kita gue bawa nih ceritanya nih. Tapi dia orang niatnya bahaya ceritanya. Pusat gue ngambil cheat. Nih, ini kan ibaratnya ember kan Pak Ustadz. Nah, kita pengen tuh Bolong. kucurin air. Iya. Nah, Ini nggak ada dong. nggak ada yang ember nggak berat nih. Ini udah isi semen. Ini buat olahraga. Iya, buat ini nih. Kan Buat isi nge-gym. dia olahraganya Buat semen. nge-gym. Udah kasihan Pak Ustadz, gak apa-apa. Iya, Pak Ustadz. Ya, jangan. Bapak gak apa-apa. Iya. Jangan. Nggak usah, Ustadz. Nggak apa-apa, Pak Ustadz. Saya ibu sudah. Jadi Pak Ustadz. taruhlah ini ember, dia bawa. Ambilkan di sungai air, kemudian diisi, kemudian dia lewat. Tumpah-tumpah dong, basah dong. Benar. Kemudian dia isi habis tempat airnya. Dia ulang lagi terus menerus. Ada nggak manfaatnya? Enggak. Tetap ada. Oh, tetap ada. Capek. Ada. Ini basah. Oh, nyiram jalanan. Pinggiran jalanan tetap ada manfaatnya. Apapun yang dilakukan tetap ada faedahnya. Oh, benar. Jadi kita sekecil apapun sekecil tetap ada apapun, pahalanya ya Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz kalau ngomongin soal niat, nah kalau ada orang yang berpuasa niatnya diet, tapi dietnya lebih besar dibanding niat puasa itu gimana? Gini, ibadah itu harus ada dua syarat. Satu harus karena Allah, dua sesuai tuntunan Rasul. Jadi harusnya lillahi ta'ala. Tuh 2, 3. Lillahi ta'ala. Mau salat pasti ada lillahi ta'ala belakangnya. Mau niat puasa pasti lillahi ta'ala. Semua harus lillahi ta'ala. Nah, kalaupun ada unsur diet di dalamnya, itu adalah bonusnya. Jadi niatnya benar-benar puasa. Tetap harus karena Allah. Gini mohon maaf ya. Mohon maaf. Ada orang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Tapi tidak dapat pahala. Itu siapa? Itu kenapa Pak Iya, Ustadz kenapa? kalau kayak gitu? Dia berpuasa tapi bergosip. Astagfirullahaladzim. Dia berpuasa tapi memfitnah orang. Kalau cuma di Instagram, kalau cuma Tapi ngetik, ingat ya, Pak, puasanya sah. Iya. Tapi pahalanya nggak ada. Nggak dapat pahala. Karena pahala puasanya berguguran. Jadi kita cuma lapar doang dong Pak Ustadz. Iya kata Nabi. Coba. Apa? Iya. 1, 2, 3. Iya. Jadi Sekali lagi dong Pak Ustadz. Lagi-lagi kata Nabi. Bukan. ada orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala, cuma mendapatkan lapar doang. Iya. Lagi-lagi. Udah. Jadi dia cuma dapat lapar doang. Siapakah orang-orang itu adalah orang yang sedang berpuasa tapi dia tidak mempuasakan lidahnya. Iya. Dia tidak mempuasakan matanya. Dia tidak mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Berarti kalau puasa tuh semua badan ya yang Semua. diinin? walaupun ngetik di Instagram komentar jahat, Tidak boleh. Itu menghabiskan pahala puasa kita. Melihat yang aneh-aneh. iya. Termasuk melihat Lihat es campur, emosi. boleh. Itu makruh. Oh, friendzonan boleh gak Pak Ustadz kalau lagi puasa? Friendzone ngerti nggak Pak Ustadz? Iya, temenan tapi temen sayang-sayangan. level 2, Taunya friendzone tahu. Friendzone temenan tapi level 2 Pak Iya, Ustadz. boleh nggak, Pak Tapi panggil sayang. Ingat ya, hati-hati jangan sampai nih tidak dipuasakan pikirannya. Oh, pikiran juga puasa. Iya, menghayal kemana-mana.
itu bisa merusak pahala puasa kita. Kurang-kurangin pacaran Boa pas puasa ya Pak Ustadz ya. Masya Allah Saya nih. putusin Pak Ustadz ntar. Jangan dong. Mau fokus puasa ya. Dalam Alasannya. Islam tidak boleh pacarannya ada ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Benar. Ta'aruf maka tak nikah. Jadi gitu. Ah, Apalagi pacaran di siangnya Ramadan ataupun di malamnya itu berefek pada puasa kita dan efek pada amalan kita. Terus gimana Pak Ustadz solusinya? Harus ada hitbah. hikbah tuh apa? Hitbah itu lamar. Oh. Lamar. Oh di dalam boleh? Boleh. Harus ada kepastian. Lamar aku dong sekarang. Makanya. Lamar aku juga dong. Jadi apaan? Jadi HRD. Tapi Pak Ustadz, semuanya kan dihitung pahala ya. Iya. Di dalam puasa. Dengerin. Iya, aku dengerin. Iya Pak Ustadz. Semua amal ibadah dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Masya Allah. Jadi barang siapa yang atam Quran di bulan Ramadan, bagikan menghatamkan Quran 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Ya Allah. Barang siapa yang bersedekah 1.000 rupiah, bagikan menyumbang 70.000 rupiah. 70.000 berarti kalau 70 juta. Wah. Kali 10 Itu pas ditimbang jebol tuh timbang langsung dah. kan ada namanya perhitungan juga. Hitungan akhirat nggak kayak di warung Madura ada. Oh iya, aku tuh di otak aku kayak gini nih hitungannya, kayak ditimbang gitu Pak Ustadz. Mohon maaf, timbangan itu berubah-berubah. Dulu waktu kita baik ditimbangnya pakai apa? Pakai inian, yang alat yang pakai inian tuh. Tukang buah. Besi. Timbangan Iya, tukang buah. Iya kan? Di posyandu. Iya kan? Pas banget itu. Kok Excited? Iya. Mungkin timbangan doang. Iya, sama kacang merah. Kalau enggak dikasih es krim. Tapi kalau dia pas umuran Pak Ustadz juga masih kecil kayak gitu. Emang Pak Ustadz pernah kecil? kok bisa pernah kecil? Itu mah pasti pernah. Kirain Pak Ustadz langsung jadi kita Pak pergi ke Ustadz. timbangan beras beda lagi kan? Iya. Jadi macam-macam. Sekarang ada timbangan yang elektronik itu, yang digital itu kan macam-macam. Bahkan ada timbangan sapi. Emang ada Pak Ustadz? Gimana? Buat apa? Gimana? Iya. Yang buat kurban itu penjualan sapi kan sapinya naik lalu ditimbang. Oh. Nah itu suruh naik sapinya gimana? Iya, didorong. Kayak kandang gitu tapi kandangnya sudah ada anunya. Oh, ukurannya. itu emang di otomatis di kandang. Kan sapinya gini. Nah, Pak Ustadz jadi sapi nih. Saya ada kurang-kurangnya. Jadi sapinya tuh jadi sapinya. Ngapain kita ngomongin sih? Kan bukan korban deh. Pak Ustadz, tadi ada yang mau saya tanyain. Ya, apa tuh? Nih biasanya kan kalau bulan puasa banyak yang posting-posting makanan. Oh iya. Berposting-posting makanan mewah. Padahal aslinya tuh kita makan nasi sama garam itu ngambil di Pinterest gitu, itu boleh nggak? Kalau niatnya satu untuk menipu, hati-hati. Itu dikatakan pembohong besar. Bahkan bisa berakibat atas apa yang dia lakukan itu dan berapa imbas yang terjadinya dia akan bertanggung jawab. Nah, itu hati-hati. Maka atas apa yang kita posting di sosial media harus berhati-hati. Karena setiap yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hari kemudian. Tuh, berarti harus dihapus di Instagram kalau puasa. Tidak bisa. Sosial media itu tidak bisa kita hapus. Bahkan sosial media itu adalah sarana buat kita. Satu, ada yang mencari nafkah lewat sosial media. Kemudian ada juga, Masya Allah, Tabarakallah, silaturahmi lewat sosial media. Terus ada juga media dakwah dalam silaturahmi dalam media sosial. Jadi, mohon maaf ya, sosial media itu penting menurut saya. Iya. Closing aja itu. Belum Pak, belum. Enggak Pak, bohong. Bisa nggak ini dari jam 9 pagi sampai jam 18? Wih, Kayaknya Pak lemes Ustadz emang demen yeping. Pak Ustadz temen Yeving. Demen gini. Demen podcast. Enak aja. Jadi suasana ngobrol-ngobrol begini jadi lahan pahala juga. Iya. Karena barang siapa yang niatnya untuk menuntut ilmu kan pahalanya tahu nggak berapa pahalanya? benar. 100 Berapa kali? lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Wih, Masya Allah. Jadi niatnya menuntut ilmu. Kalau nuntut ilmu sambil sholat sunnah, berarti lebih pahalanya. Lebih lagi. Lagi sholat nuntut Nggak, ilmu. gini, sebelum menuntut ilmu kita salat sunat duha dulu. Habis itu baru kita nuntut ilmu. Oh. Mungkin itu yang dimaksud. Terima kasih ya Pak Ustadz. Lagi-lagi. Ada yang mau nanya timbangan sapi lagi nggak nih? Enggak ya, next aja ya kita ngobrolnya ya. Seandainya ada
Saya tempat Apa, Pak? untuk nulis gambar, aku gambarin. Oh, bisa Pak? Sumpah. Iya. Besok undang lagi ya. Nanti kita sediain papan. Aja sudah ada. Tahu apa Ustaz? Iya. Jadi timbang asap itu modelannya Oh, ini digambarin. Iya. Kan kita bisa searching. Tahu ngapa digambar ya? Ada tahu Pak di Google Pak. Digambar nggak, Pak? Nggak apa-apa, gambar aja. Tapi yang ada sapinya ya. Aduh pengen kencing ya Allah. Bentar Pak Ustadz. jadi gini. Iya. Jadi kayak kok model kandang gitu. Iya. Jadi sapinya tuh masuk ke sini. Kotak amal. Bukan. Ini. Oh itu kotak. Nah, Iya. bentuk besi ini besi. Jadi ini sapinya disuruh naik ke atas. Sapinya mana? Aku coba gambar sapi ya. Tapi aku malu. Enggak apa-apa. Ayo jangan malu ya. It's okay Pak Ustadz. Deng, deng. Deng. Deng, 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 deng. Tuh, aku kan nggak tahu. Coba Deng 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 deng. Begini sapinya Pak Ustaz. Oh, pantas malu sih, Pak Ustadz. Ini nggak kelihatan sapi sama sekali. Deng 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 deng. Asik. Asik. Sekali lagi boleh Pak Lagi dong, Ustadz. Pak Ustadz, Sekali sekali lagi. lagi. Ada asik. Enggak asik. Nggak bisa diulang, nggak bisa diulang. Ini kita masuk segmen pengetahuan ilmu lagi aja. Jadi nih, sebagai host nih Pak Ustadz, nanti Iya. bakalan ngebacain beberapa pertanyaan di layar seputar bulan Ramadan yang dikirimin sama warga-warga kita. Tenang nih. Ya. Nanti bakalan dijawab penjelasannya oleh Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz dipersilakan. Berkenan ya Pak ya Ustadz ya. Berkenan, Ini ya Pak Ustaz. Insya Allah. Iya. Masya Allah. Yang pertama, Yang pertama nih Pak Ustadz, suka lihat ada nonis ikut war takjil. Kira-kira ada nggak sih pahala buat orang yang ngalah buat war takjil nonis? Ya tetap ada. Karena kenapa? Satu, memberikan kesempatan para penjual itu untuk laku dagangannya. Oh iya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memperlihatkan kebahagiaan kita, toleransi kita beramal ibadah, beribadah. Itu bagus. Bahwa sebenarnya gini, ada 4 yang dirindukan surga. Talil Quran, wa afi lisan, wa mutmil jihan, wa shaimi fi saat Ramadan. Ada 4 yang dirindukan surga. Talil Quran, orang rajin baca Quran. Wa afi lisan, orang yang menjaga lidahnya. Yang ketiga, yang memberi makan orang lapar. Kemungkinan besar mereka juga lapar kan. Tidak apa-apa, kita kasih aja. Tidak ada masalah. Justru mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan kebaikan, dapatkan kemuliaan, dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. nih next pertanyaan Pak Ustadz. Ustadz mau tanya, bukber kan menyambung silaturahmi, tapi saking asyikkan ngobrol sama makan, sholat maghrib, jadi sering sholat maghrib jadi sering kelupaan. Jadi baru sholat maghrib pas mau isya. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Dari Bagas di Cisauk. Makasih banyak Bagas di Cisauk yang memberikan peringatan buat kita karena salat itu ada waktu-waktunya. Salat fardu itu ada 5, masing-masing mempunyai waktu. Asik. Mulai dari subuh hingga waktu duhur, dari asar maghrib serta isya. Waktunya subuh itu dimulai terbitnya fajar hingga terbit matahari. Kayak lagu siapa ya itu ya? Dragon Ball. Ini bisa diulang. Sedangkan duhur itu dimulai setelah condongnya matahari dari pertengahan langit hingga masuk asar. Waktunya asar ketika bayangan sesuatu benda sama dengan ukuran, sama dengan ukuran aslinya. Sampai matahari tenggelam, berarti maghrib sudahlah masuk hingga hilang awan senja merah gitu. Jadi maghrib itu pada saat mega merah datang, siapa yang dapat melaksanakannya dengan tepat pada waktunya. Semua itu demi bekal akhirat, hanya Allah yang mampu membalaskannya. Pak Ustadz kata Bagas dari Cisauk mau lagi dong Pak Ustadz. Bisa nggak diulang lagi Pak Ustaz? Kata Bagas dari Cisauk bukan dari kita Pak Ustadz. Pengen diulang Kita lagi, kan pengen penasaran diulang Pak lagi. Ustadz. Iya. Boleh nggak sih Pak Ustadz? Salat fardu itu ada 5, masing-masing mempunyai waktu. Ada lagi nggak Pak Ustadz? Ada lagi nggak? Katanya ada yang Bernadia dari Bernadia. Bernadia. Belum ada
Udah 1 bulan, kok kamu malah udah mokel duluan. Buat puasa Pak Ustadz. Bulan puasa. Baru hari kedua masa ya udah mokel kan? Nggak boleh ya Pak Ustadz ya mokel-mokel ya Pak Ustadz. Boleh. Gini. Sebenarnya bulan Ramadan itu hanya memindahkan jam makan. Jadi ketika orang berkata, saya itu lapar banget. Anda salah. Kenapa? Karena ada masalah. Enggak, lucu. Pak Ustadz penyampaiannya lucu. Jadi gini, jadi ada orang, maaf ya, berpuasa itu sama aja. Karena jam makan aja yang dipindahkan. Saya mau nanya, di luar bulan Ramadan berapa kali makan? 1, Sekali. 3 dong. Kebanyakan. Pagi, siang, malam. 1, 2, 3. Pagi, siang, malam. sarapan, makan siang, makan malam kan? Iya. Berapa kali makan? 3. Bulan Ramadan berapa kali makan? 2. 2. Tetap 3. Satunya di mana Pak Iya. Ustadz? Coba sahur, Sahur, buka puasa. buka puasa. Habis itu SSB. SSB itu apa? Bulan tarawih namanya SSB. Apa tuh? Sisa-sisa buka. Jadi abis terawih agak capek, agak lapar, masih ada bakwan. Masih ada nggak sisa-sisa buka puasa? Oh bener. Oh bener. SSB ya Pak Ustadz ya. SSB. Iya. Sisa-sisa bakwan ya. Aduh bener. Sisa-sisa bakwan tuh. Pasti ya kan? Iya benar. Nih ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Dari Lesti, dari Surabaya. Ya Allah, Lesti. Bukan Iya, Kak Lesti yang itu. Beda bukan Kak Lesti. Ini dari orang Surabaya nih. Gue suka sedih kalau haid di malam Lailatul Qadar, merasa jauh dari Allah. Tapi bener nggak sih kalau cewek haid itu tetap bisa dapat kemuliaan Lailatul Qadar, Pak Ustadz? Bisa. Masya Allah. Bisa banget Caranya gimana Pak Iya, Pak Ustadz? Ustadz. melayani orang, berbuat Maksudnya? baik, Oh. masak. Nah Pak Ustadz, maksudnya dia melayani orangnya yang seperti apa sih Pak Ustadz? Gitu. Dia ngomong saya selalu yang nyapuin. Ya, jadi contoh masak, bangunin orang sahur, kemudian masak yang enak-enak. Kan saya Bantuin coba orang tua, bantuin orang tua. gini, sedekah. Sedekah banyak. Solawat. Iya, sholawat. SOTR. Iya, kan orang Enggak, SOTR enggak. Enggak Nggak kali. apa-apa. Nggak apa-apa kan Pak Ustadz, SOTR. apa itu? Sahur on the road. Dan ngebagi-bagi makanan pas sahur. Iya. Wah, itu luar biasa. Masya Coba dengerin, Iya, kenapa? dengerin. Kenapa? Gimana Pusat? Bagi orang yang sahur endor, pahalanya 40 hari. Masya Allah. Karena memberi makan orang, makanan itu berada dalam perut, ini gambarnya besar banget kan. Oh iya, biarin lagi Pak Ustadz doang saja. 10. Gak usah Jadi dong ini. 40 hari amal ibadahnya dapat terus. Dapat terus. Karena selama itu orang yang makan, selama maaf ya, dikasih makan. Makan nih. Udah makan. Saya kasihkan. Kemudian puasa, ngaji, sholat, saya dapat pahala selama 40 hari. Oh, tapi kalau yang kita kasih, Nggak malah mau kalau sholat? puasa besoknya Iya. Yang jelas kita sudah memberikan kehidupan. Tetap dapat dapat pahalanya. Tetap dapat pahalanya pahala. banyak. Alhamdulillah. Karena beliau semua itu adalah makhluk Allah. Masya Walaupun sedekah itu ada 5 syaratnya. Nah, apa aja tuh Pak Ustadz? Apa aja Pak Ustadz? Ikhlas, Ikhlas. yang terbaik, sasaran tepat, jangan menyakiti dan jangan mengungkit. Nah, Jadi harus ikhlas. Harus ikhlas. Ya kan, apapun yang udah kita kasih harus ikhlas gitu ya Pak Ustadz ya. Tangan kanan memberi, Tangan kiri? tangan kiri ngapain? selfie. Ya. Gini. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak lihat. Nggak tahu. Oh, tangan Gini kanan lah ya. memberi, tangan kiri nyomot bandeng. Nggak boleh itu. Ingat, tingkatan tangan itu satu, tangan di atas memberi. Memberi. Di bawahnya tangan memberi adalah tangan menerima. Tapi ada yang lebih di bawah dari ini, Apa Pak Ustadz? meminta. Nggak boleh Pak Nggak Ustadz. boleh meminta. Bahkan lebih parah lagi, meminta-minta. Itu haram. Akan menghadap kepada Allah di hadapan Allah dengan tidak punya daging muka. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah meminta-minta. Tapi ternyata Apa tuh Pak Ustadz? ada orang minta tidak gini. Gimana Pak Ternyata Ustadz? gimana? Tangannya begini. Ini ngapain nih? Kan minta tapi kayak gini gimana? Karena dia minta nyebrang. Oh, minta nyebrang. Kenal lagi aja kita. Bisa juga kalau gini, kiri. Gitu. Angkot. Angkot. Iya. Manggil tukang buah gitu. Iya. Sini Bang. Ada orang yang minta tapi nggak gini. Gimana? Tapi gini. Minta maaf. Ya. Ayo.
ditagi ada nggak? Ada Minta. Ada minta. Tapi tidak gini. Oh, saya ada, boleh nggak? Ada orang minta nggak gini, nggak gini, tapi gini. Apa? Minta mangga. Oh iya, mangga. Gini. Ada orang minta tidak begini. Tidak begini. Nggak begini. Tahu nggak? Tidak begini. Iya. Mau tahu? Gimana Ustaz? Tapi begini. Minta apa? Minta doa. Masya Allah minta. Ada orang yang lagi kayak gini. Gini. Minta duduk kayak gitu. Apa Ustadz mah kayak gitu kagak bisa ngejokes kita ini. Iya. Ini selama episode begini. Tapi Pak Ustadz di bulan Ramadan ini katanya benar Ganti gini. Iya. kita mau tanya ini dari Halda Ya, ini sama dari Boah saya, dan Dek. Ivan. Tapi benar Pak Ustadz di bulan Ramadan ini kita nggak boleh nyentil jakun Pak Ustadz. Iya. Boleh nggak sih Pak? Boleh nggak? Ada namanya zolim, ada namanya muklis. Matanya Masya Allah. Saya Bercanda dong. Ya udah, Pak Ustadz kita minta ini deh. Apa? Kan Pak Ustadz terkenalnya Selendang. Selendang. Kita mau minta diajarin Pak Ustadz. diajarin. Oke. Gimana Dengerin. Pak Ustadz? Pelan-pelan Pak Ustadz Iya, jangan iya. langsung. Jangan langsung. Karena selendang itu kan tidak boleh kosong di atas pundak kita sebenarnya. Jadi pundak itu jangan kosong. Jadi kelihatan Nabi itu sampai mengambil tali supaya pundaknya tidak kosong. Kenapa Pak Ustadz? Karena satu bentuk kemuliaan. Kalau gini guru ngaji, Iya. Quran. Benar. Kalau dua-duanya Quran hadis. Iya benar. Para penceramah biasanya begini. Kalau begini yang saya biasa lakukan Ya. mim, Mim. huruf Apa mim, itu? Oh, mim. Iya, maksudnya apa? Mim itu. Muhammad. Masya Allah. Saya di MZ. Roma Irama, Benar. Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Iya. Di atas Agi, Niji, Dia apa semua? Naruto. Masya Allah. Iya. Masih mau? Masih mau. Apa lagi Pak Ustadz? Istri pejabat. Asik. Rido Roma, Christian, Mak Lampir. Ya Allah, bisa nggak semuanya? Tapi Pak Ustadz ini bisa dijadiin pasmina kerudung nggak sih Pak Ustadz? Bisa dong. Bisa. Emang bisa? Bisa. Dulu awalnya saya itu tahu nggak dari pasmina yang saya gunting terus jadikan serban seperti ini. Dan alhamdulillah baju-baju yang setiap aku dipakein pasti mereka nyiapin baju berikut dengan syalnya. Oh, jadi udah otentiknya Pak Ustadz Iya. ya. Pak Ustadz doain kita dong, semoga puasa kita kali ini sama warga semuanya banyak pahalanya. Allahumma innaka afuwwun karim. Amin. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Ketika Sayyidina Aisyah minta diberikan doa, Nabi ngajarin satu doa ini, Allahumma innaka afuwwun karim. Amin. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Itu karena kita butuh ampunan. 2 3. Ampunan. Coba diulang Ampunan. sekali lagi. Ampunan. Terima kasih. Kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih warga Denurul. Semuanya. Tahu nggak terima kasih? Terima Kasih. Terima kasih. Terima kasih Jangan semuanya. Jangan lupa nonton kita terus ya. Setiap hari Selasa jam 7 malam. Gua ke Indonesia Hiburan. Terima kasih juga Pak Ustadz yang udah main-main ke Denurul. Semoga Insya Allah saya besok datang lagi. Dan selamat lebaran juga. belum selamat Iya, puasa dulu dong. Selamat berpuasa juga. Iya, teman-teman. Lancar-lancar ya. Jangan banyak bokelnya. Jangan banyak tidurnya. Tetap kerja. Naik motor jangan belok ke warteg ya. Makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Wah, yes, ya. Deket-deket dulu aja deh daftar JKT48 dulu gitu kan. Iya, kenapa Coba kamu nggak dulu daftar? kali ya yang Oke, JKT48 gitu. Kalau kakak gitu di Cina itu rulesnya kira-kira ada nggak? Ada juga ya? ada. Nggak boleh Pasti pacaran ada juga bang. nggak? Iya, sama. Oh iya sama kayak nggak boleh pacaran. Iya jadi kayak 你别给我这么